Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Pratnya Paramita dengan nomor UKG 2019 013 44406. Saat ini saya berstatus sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Pegri 4 Denpasar. Saat ini saya sedang menjalani program pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember tahun 2022 dengan topik layanan meningkatkan konsentrasi belajar dengan teori konseling behavioral teknik modeling. Selamat menyaksikan. Pada asana, tangan jadi. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. baik sebelum memulai kegiatan ada baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Sehat Bu. Kok kayaknya kalian kurang semangat ya? Kita coba ulang ya. Ketika Ibu bilang apa kabar kalian hari ini, kalian bilang sehat, bugar, semangat. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, bugar, semangat. Baik, kayaknya kalian sudah semangat ya. Tolong dipertahankan ya semangatnya kalian. Nah, sebelum mulai kegiatan, Ibu akan melakukan presensi terhadap kehadirannya kalian. Apakah kalian sudah semua hadir di sini? Hadir Bu. Bagus ya, kalian semua sudah hadir di sini. Tolong pertahankan semangat kehadirannya kalian. Tapi Ibu akan tetap melakukan presensi satu persatu terhadap kalian ya. Ibu mulai dari Anak Agung Sagung Mirah Anastasia. Saya Bu. Kemudian Adi Damaguna. Saya Bu. Kemudian Divana Erlangga Ramadan. Saya Bu. Kemudian Aditya Kusuma Widana. Saya Bu. Terus Kadek Sukma. Baik ya anak-anak, untuk sekarang kita akan membahas topik layanan terkait dengan konsentrasi belajar. Nah, adapun kenapa sih kita membahas topik layanan konsentrasi belajar itu penting? Karena menurut laporan dari guru mapel, wali kelas kalian, bahwa masih ada siswa yang sering tidur di kelas, sering melamun di kelas, badannya kalian di kelas, tapi pikirannya kalian tidak kelas. Ya kan? Iya. Nah, untuk itu kenapa layanan konsentrasi belajar ini penting kita lakukan ya. Selain itu, untuk tujuannya yaitu agar kalian dapat memahami dan menyimpulkan pengertian dari konsentrasi belajar. Yang kedua, agar kalian dapat dengan menyimak video, kalian dapat mengklasifikasikan ciri-ciri konsentrasi belajar dan indikatornya. Dan selanjutnya agar kalian dapat menentukan cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Adapun kegiatan atau langkah-langkah yang akan kalian lalui hari ini, yaitu kalian akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nanti kalian akan menunjuk satu orang sebagai perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Nah, habis itu kalian akan menonton video terkait dengan kegiatan apersepsi. Setelah kegiatan apersepsi, kalian akan menyimak materi terkait dengan konsentrasi belajar yang Ibu akan tayangkan melalui Bandicam. Setelah kalian menyimak video terkait dengan materi, kalian akan menyimak video contoh pembelajaran terkait dengan konsentrasi belajar. Setelah kalian menyimak video, kalian akan melakukan diskusi secara berkelompok. Ya, nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan melakukan simulasi terkait dengan peningkatan konsentrasi belajar. Setelah itu akan
kalian mengikuti kegiatan evaluasi dan penutup. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan sepakati 1 jam pelajaran atau 45 menit. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Nah, karena kalian sudah siap, Ibu harap kalian bisa fokus ya dalam kegiatan hari ini, di mana pikiran kalian tidak ada yang kemana-mana, ya, karena supaya kalian dapat mendapatkan pengalaman yang sangat penting untuk diri kalian dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, tentunya pada bidang pembelajaran. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, karena kalian sudah mengerti, kita mulai masuk ke tahap inti ya. Nah, sekarang pertama kita akan menyaksikan sebuah video YouTube terkait dengan kegiatan apersepsi. Nanti setelah kalian menyimak videonya, kalian akan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu kirimkan ke grup melalui grup WA. Nanti kalian silakan jawab ya setelah kalian menyaksikan videonya. Sekarang silakan menyaksikan. Kuda nih, biar jalan-jalan dulu. Boleh. Siap. Gua tutup situ. Nah, apa ya? Banyak orang yang suka ngurusin urusan orang lain. Lama-lama kan enak juga liatnya. Ngurusin orang lain. Iya. Jadi maksud gue ngomongin kejelekan orang lain. Kemarin kan gua sama temen-temen gua ngumpul-ngumpul gitu. Ujung-ujungnya ngebahas kejelekan orang lain. Oh, Iya. Padahal kan bisa aja omongan mereka ngebalik ke mereka. oh gitu. Ya, kan gue jadi males gaul sama mereka. Gitu. Nah, kalian sudah menyaksikan videonya ya. Sekarang Ibu minta 1 atau 2 orang untuk menanggapi video yang sudah kalian saksikan. Nah, tadi kan kalian sudah mengisi LKPD-nya. Silahkan kalian sekarang jawab ya. Silahkan siapa yang mau di antara kalian untuk menjawab atau menanggapi terkait video tersebut. Saya, Bu. Kalau menurut saya, konsentrasi belajar itu berkaitan dengan pemusatan perhatian terhadap sesuatu. Dari video tersebut terdapat 2 orang bermain catur. Tentunya itu membutuhkan perhatian yang khusus. Tetapi 1 orang itu tidak konsentrasi sehingga dia kalah. Baik, ada yang mau menjawab lagi? Saya, Bu. Jadi kalau menurut saya itu konsentrasi itu berkaitan dengan perhatian dan bagaimana kita berpikir. Dalam video tersebut, orang yang berkonsentrasi tinggi itu memusatkan perhatiannya dan berpikir bagaimana supaya dia menang. Sedangkan orang yang berkonsentrasi rendah itu, dia lain-lain saja dan tidak memusatkan perhatiannya dalam bermain catur. Benar sekali anak-anak, jawaban dari teman kalian, dan teman kalian sudah bisa menyebutkan apa itu konsentrasi belajar dan bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki konsentrasi belajar yang tinggi dan konsentrasi belajar yang rendah. Nah, benar ya, sesuai dengan yang dikatakan teman kalian, konsentrasi belajar itu terkait dengan pemusatan perhatian terhadap sesuatu. Dan ciri-ciri dari orang yang memiliki konsentrasi belajar itu adalah berkaitan dengan afek kognitif atau bagaimana cara berpikir kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan materi terkait dengan konsentrasi belajar menggunakan Bandicam. Silahkan kalian menyimak videonya, nanti Ibu akan meminta beberapa orang untuk menyimpulkan terkait dengan materi yang sudah kalian saksikan. Silahkan menyaksikannya ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, Ibu hari ini akan menjelaskan terkait dengan konsentrasi belajar ya. Nah, adapun agenda kita hari ini, yang pertama kita akan mempelajari pengertian dari konsentrasi belajar. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari ciri-ciri orang yang memiliki konsentrasi belajar. Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari indikator konsentrasi belajar.
Dan yang keempat, kita akan mempelajari apa sih faktor pendukung dan penghambat dari konsentrasi belajar tersebut. Nah, yang terakhir, kita akan mempelajari bagaimana sih cara meningkatkan konsentrasi belajar tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, pasti banyak pertanyaan di antara kalian, kenapa sih banyak orang atau siswa yang memiliki konsentrasi belajar yang rendah? Nah, salah satu faktornya yaitu siswa itu tidak berminat dengan pembelajarannya. Kemudian dia gampang terganggu pusat perhatiannya. Misalnya di luar kelas ada sesuatu yang ribut atau misalnya sesuatu yang heboh, dia langsung gampang tidak memusatkan perhatiannya. Dan masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Oleh karena itu, mengapa konsentrasi belajar ini penting Ibu berikan kepada kalian? Nah, yang pertama adalah pengertian dari konsentrasi belajar. Nah, menurut Dimyanti dan Mujiono pada bukunya tahun 2009, kemudian halaman 239, konsentrasi belajar merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada pembelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan pelajaran maupun proses memperolehnya. Jadi, pemusatan perhatian ini tidak hanya pada saat kalian mempelajari bahan pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru, tetapi juga bagaimana kalian bisa memusatkan perhatian kalian terhadap segala proses dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, yang kedua, menurut ahli yang kedua, yaitu menurut tulisan Hakim 2005, jika seorang siswa tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, bisa jadi ia tidak dapat menikmati proses belajar yang dilakukannya. Hal ini bisa saja dikarenakan mata pelajaran yang dipelajari dianggapnya sulit sehingga tidak dapat menyukai pelajaran tersebut. Guru yang menyampaikan materi pun tidak disukai karena beberapa alasan. Kemudian suasana dan tempat yang tidak menyenangkan atau bahkan cara penyampaiannya membosankan. Nah, itu salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi siswa itu konsentrasi belajarnya rendah. Nah, secara keseluruhan, berdasarkan pendapat para ahli sebelumnya, dapat diketahui bahwa hakikat dari konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian pada situasi belajar. Konsentrasi belajar dapat diartikan sebagai memusatkan pikiran kepada objek yang dipelajari dengan tidak memperhatikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan objek yang dipelajari tersebut. Konsentrasi belajar merupakan salah satu kesulitan belajar siswa yang dikarenakan tidak fokusnya siswa terhadap materi yang ia terima karena faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, adapun ciri-ciri dari konsentrasi belajar yaitu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah perilaku kognitif. Yang kedua mencakup perilaku afektif, yang ketiga perilaku psikomotor, dan yang keempat adalah perilaku berbahasa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, perilaku kognitif yaitu perilaku yang mencangkup masalah pengetahuan, informasi, dan masalah kecakapan intelektual. Nah, pada perilaku kognitif ini, siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan yang pertama, kesiapannya dalam pengetahuan yang dapat segera muncul bila diperlukan. Kemudian yang kedua, komprehensif dalam penafsiran informasi. Yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis dan sintesis pengetahuan yang diperolehnya. Nah, untuk yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu adalah mencangkup perilaku afektif, di mana perilaku afektif itu adalah perilaku yang berupa sikap dan persepsi. Nah, pada perilaku ini, siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan yang pertama, adanya penerimaan tingkat perhatian tertentu. Nah, yang kedua, respon atau keinginan untuk mereaksi bahan yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, mengemukakan sesuatu pandangan atau keputusan sebagai integrasi dari suatu keyakinan, ide, dan sikap seseorang. Nah, yang ketiga adalah mencakup perilaku psikomotor, di mana pada perilaku ini siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan
Yang pertama yaitu adanya gerakan anggota badan yang tepat atau sesuai dengan petunjuk dari guru. Kemudian yang kedua adanya komunikasi nonverbal seperti ekspresi muka dari gerakan-gerakan yang penuh arti. Nah, yang ketiga yaitu mencakup perilaku berbahasa. Pada perilaku ini, siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan adanya aktivitas berbahasa yang terkoordinasi dengan baik dan benar. Jadi dia itu bisa menjelaskan secara teratur dan sistematis apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari konsentrasi belajar. Nah, dari ciri-ciri tersebut terdapat indikator konsentrasi belajar. Nah, indikator ini adalah sesuatu yang dijadikan sebagai tolak ukur orang tersebut memiliki konsentrasi belajar. Nah, yang dimana yang pertama yaitu kesiapan pengetahuan yang dapat segera muncul bila diperlukan. Kemudian dia dapat merespon materi yang diajarkan. Kemudian dia dapat mampu mengemukakan ide atau pendapatnya. Kemudian adanya gerakan anggota badan yang tepat sesuai dengan petunjuk guru, dan yang selanjutnya adanya penerimaan atau perhatian pada materi pelajaran. Kemudian dia bisa mampu menganalisis pengetahuan yang diperolehnya, kemudian mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya. Jadi di sini ada 7 indikator dari konsentrasi belajar. Dari 7 indikator ini bisa mencakup orang-orang yang memiliki konsentrasi belajar. Nah, apa sih faktor pendukung dari konsentrasi belajar itu? Nah, faktor pendukungnya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ada faktor jasmaniah dan faktor rohaniah. Faktor jasmaniah ini seperti fisiknya kalian, seperti badannya kalian sehat. Kemudian faktor rohaniah ini adalah bagaimana kalian berkaitan dengan kondisi dari kesiapannya kalian. Ya, nah kemudian faktor eksternalnya itu adalah lingkungan sekitar. Nah, tadi kan ada faktor pendukung nih, sekarang ada faktor yang menghambat konsentrasi belajar. Yang pertama yaitu tidak memiliki motivasi diri. Jadi kalian tidak memiliki motivasi untuk belajar, misalnya di kelas. Jadi kalian tidak memiliki minat, tidak memiliki motivasi untuk belajar di dalam kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah suasana lingkungan belajar yang tidak kondusif. Misalnya sekolah kalian berdampingan dengan lapangan futsal. Kemudian kalian misalnya ada aktivitas di luar kelas, kalian mudah terdeteksi atau terganggu. Nah, kemudian yang ketiga adalah siswa merasa jenuh. Jadi kalian jenuh dengan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian adalah kondisi kesehatan siswa. Jadi ketika kalian sakit, otomatis konsentrasi belajar kalian akan menurun. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih cara meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama adalah kenali karakternya kalian, di mana kalian harus tahu bagaimana cara belajarnya kalian. Cara belajar itu ada yang bisa mendengarkan, bisa melihat, atau menulis. Jadi kalian harus tahu diri kalian sendiri. Jadi kalian misalnya gaya belajarnya seperti apa, jadi kalian harus meningkatkan itu. Kemudian mengubah kebiasaan belajar. Kemudian yang ketiga, kalian pergunakan konsep reward dan punishment dalam belajar. Kemudian yang terakhir, kalian persiapkan sarana prasarana yang mendukung. Jadi itu adalah cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, nanti selanjutnya kalian ada tugas kelompok ya, dan kalian akan menyaksikan sebuah video. Terima kasih atas perhatian kalian. Segitu aja penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat menyimaknya ya. Baik ya anak-anak, kalian sudah menyaksikan terkait dengan penjelasan materi yang sudah Ibu tayangkan melalui Bandicam. Nah, sekarang Ibu minta beberapa dari kalian untuk bisa menjelaskan ulang pengertian, ciri-ciri dari konsentrasi belajar dan indikatornya, dan cara untuk menaikkan konsentrasi belajar. Nah, siapa dari kalian yang mau menyampaikannya? Saya, Bu. Konsentrasi belajar dapat diartikan sebagai memusatkan pikiran kepada objek yang dipelajari. Hal ini juga berkaitan dengan pemusatan perhatian yang tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Baik, ada yang mau menjawab lagi?
Saya Bu, menurut saya ciri-ciri konsentrasi belajar yang pertama itu perilaku kognitif, yaitu perilaku yang menyangkut masalah pengetahuan dan informasi. Kedua, perilaku efektif, yaitu perilaku yang berupa sikap dan perilaku. Yang ketiga, perilaku psikomotor. Dan yang keempat, yaitu perilaku berbahasa. Baik, ada yang mau menjawab lagi? Saya Bu, indikator konsentrasi belajar itu mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh, mampu menganalisis pengetahuan yang diperoleh, dan merespon materi yang diajarkan. Baik, ada yang mau menjawab lagi? Saya Bu, cara meningkatkan konsentrasi belajar yaitu mengenali karakter diri sendiri terlebih dulu dan mengubah kebiasaan belajar. Oke, benar sekali ya nak. Semua jawaban yang kalian sudah mencakup semuanya. Kalian sudah memahami terkait dengan materi konsentrasi belajar, di mana konsentrasi belajar itu berkaitan tentang bagaimana kalian memusatkan perhatian kalian pada bahan pembelajaran maupun proses pembelajaran. Nah, dari ciri-ciri konsentrasi belajar itu mencakup terkait dengan perilaku kognitif, perilaku afektif, perilaku psikomotor, dan berbahasa. Dari ciri-ciri tersebut terdapat indikator, salah satunya yaitu mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh, mampu menganalisis pengetahuan yang diperoleh, dan merespon materi yang diajarkan. Dan salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar adalah dengan mengenali karakter diri terlebih dahulu, kemudian baru kalian mengubah kebiasaan belajar kalian. Nah, untuk sekarang kalian akan menyaksikan video contoh pembelajaran terkait dengan konsentrasi belajar. Nah, kalian pasti akan senang melihatnya karena ini diperankan oleh teman kalian sendiri. Nah, sekarang silakan kalian menyaksikan videonya. Nanti Ibu akan meminta satu orang untuk menanggapi video yang sudah kalian saksikan. Silakan menyaksikan ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baiklah. Untuk hari ini Ibu akan kembali ke materi tentang jenis-jenis bahan penutup kue. Akan Ibu jelaskan untuk jenis-jenis bahan penutup kue itu ada beberapa seperti yang kalian sudah ketahui. Jenis kue tart itu salah satunya adalah buttercream, kemudian yang kedua whipping cream, yang ketiga icing, kemudian yang keempat ganache. Ada masih banyak lagi contoh-contoh jenis penutup kue. Nah, untuk lebih mengerti, nanti akan Ibu tanyakan kembali apakah jenis-jenis penutup kue yang sudah kalian ketahui, yang sudah dijelaskan juga. Ya, oke, siap? Siap, Bu. Oke, anak-anak, ada yang bisa menjelaskan ulang tentang jenis-jenis bahan penutup kue? Saya Bu, jadi bahan-bahan penutup kue jenis-jenisnya itu yang pertama ada buttercream, yang kedua ada glaze, yang ketiga ada ganache, yang keempat ada icing sama gam paste. Terus masih ada banyak-banyak yang lagi ya yang saya udah Ibu jelaskan. Itu misalnya ada gam paste sama buttercream yang terdiri dari mentega dan gula. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baiklah. Untuk hari ini Ibu akan kembali ke materi tentang jenis-jenis bahan penutup kue. Akan Ibu jelaskan untuk jenis-jenis bahan penutup kue itu ada beberapa seperti yang kalian sudah ketahui. Jenis kue tart itu salah satunya adalah buttercream, kemudian yang kedua whipping cream, yang ketiga icing, kemudian yang keempat ganache. Ada masih banyak lagi contoh-contoh jenis penutup kue. Nah, untuk lebih mengerti, nanti akan Ibu tanyakan kembali apakah jenis-jenis penutup kue yang sudah kalian ketahui, yang sudah dijelaskan juga. Ya, oke, siap? Siap, Bu. Halo, yang tiduran, coba dong jelasin tentang jenis-jenis penutup kue. Gimana Bu? Tadi saya nggak dengar penjelasannya Ibu. Makanya kalau Ibu menjelaskan di depan, tolong dong didengerin ya, nggak boleh tiduran di kelas. Nah, setelah kalian menyimak videonya, mungkin ada salah satu dari kalian yang mau menanggapi terkait dengan video yang sudah kalian saksikan. Ayo siapa?
Saya, Bu. Menurut saya, dalam video tersebut terdapat siswa yang memperhatikan gurunya dengan baik dalam mengajar dan dapat menjelaskan ulang pelajaran yang sudah dijelaskan. Nah, di sana mencerminkan bahwa murid itu memiliki konsentrasi belajar yang tinggi. Kemudian, untuk yang lagi satu, terdapat siswa yang tidur di kelas. Hal ini mencerminkan siswa tersebut memiliki konsentrasi yang rendah. Nah, benar sekali ya jawaban yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, di mana dalam video tersebut terdapat siswa yang memiliki konsentrasi belajar yang tinggi, yaitu dia dapat memperhatikan dengan baik materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya dan dapat menjelaskan ulang materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Nah, di video lagi satu terdapat siswa yang memiliki konsentrasi belajar yang rendah, di mana dia tidak dapat menjelaskan ulang materi yang sudah diajarkan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kalian terkait dengan teknik yang bisa kalian gunakan untuk menerapkan konsentrasi belajar dalam kehidupan kalian, yaitu dengan menggunakan teknik modeling. Jadi, teknik modeling adalah di mana kalian mengobservasi seorang individu, kemudian kalian mengambil hal-hal positif yang ada di dalam diri seseorang tersebut dan kalian mengaplikasikannya terhadap diri kalian. Untuk selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video, yaitu tentunya akan menarik perhatian kalian karena Ibu akan menampilkan sebuah video terkait dengan bagaimana cara kalian untuk meningkatkan konsentrasi belajar kalian. Silakan menyaksikan ya. Pegang telinga sebelah kanan. Ya, 2. Baik, Bapak akan memberikan sebuah game ya. Ini untuk melatih konsentrasi atau fokus kita ya. Untuk melatih konsentrasi dan fokus kita. Nah, permainan ini namanya adalah Pak Guru Berkata. Pak Guru Berkata. Jadi, kalian hanya boleh mengikuti gerakan dari instruksi Pak Guru apabila diawali dengan Pak Guru Berkata. Ya, sekarang kita akan coba dulu nih, percobaan dulu. Nggak langsung masuk, kita percobaan dulu ya. Contoh ya Pak, contoh ya Pak. Contoh. Udah siap? Oke. Anak-anak, Pak Guru berkata, silakan anak-anak taruh lengannya di atas meja. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya terkait dengan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Untuk kelompok 1, silakan kalian mengerjakan soal nomor 1. Untuk kelompok 2, silakan kalian mengerjakan dengan kelompok 2. Dan untuk kelompok 3, silakan kalian mengerjakan soal nomor 3. Silakan kalian sekarang membentuk kelompoknya dan silakan berdiskusi. Sekarang akan Ibu bagikan terkait dengan lembar kerja kalian. Ya anak-anak, untuk waktunya sudah habis ya untuk kalian untuk berdiskusi kelompok. Silakan perwakilan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1, dipersilahkan. Baik Bu, menurut kelompok 1, konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Ya benar ya anak-anak, konsentrasi belajar itu adalah terkait dengan pemusatan perhatian terhadap bahan belajar maupun proses belajarnya. Nah, silahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, menurut kelompok kami, ciri-ciri orang yang memiliki konsentrasi belajar itu ada 4. Yang pertama, perilaku kognitif, yaitu perilaku yang menyangkut masalah, pengetahuan, dan informasi. Dan yang kedua itu perilaku efektif, yaitu perilaku yang berupa sikap dan persepsi. Yang ketiga itu perilaku psikomotor, dan keempat itu perilaku berbahasa. Baik, untuk kelompok selanjutnya silahkan mempresentasikan hasil diskusinya.
Baik, Bu. Menurut kami, salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar adalah yang pertama, mengenali karakter, yang kedua, merubah kebiasaan belajar, yang ketiga, menggunakan reward dan punishment, dan yang keempat, memperbaiki sarana dan prasarana. Nah, selain itu, bisa dengan mengobservasi orang yang memiliki konsentrasi tinggi, dengan mengambil hal-hal yang positif, dan menerapkannya pada diri kita sendiri. Baik, terima kasih ya terhadap kelompok 3 karena sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi benar sekali ya cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar yaitu dengan mengenali karakter diri terlebih dahulu. Kemudian baru kalian mengubah kebiasaan belajarnya kalian. Kemudian kalian bisa memberikan reward dan punishment terhadap diri kalian dan selanjutnya adalah memperbaiki sarana prasarana agar lebih nyaman. Nah, selain itu, cara untuk menerapkan konsentrasi belajar terhadap diri kalian yaitu mengobservasi seseorang yang memiliki konsentrasi belajar yang tinggi, kemudian mengambil hal-hal positif yang bisa diterapkan pada diri kita, sehingga kita bisa meningkatkan diri dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran. Terima kasih ya anak-anak terhadap kalian karena masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil dari diskusi kalian. Untuk selanjutnya, kalian akan melakukan sebuah permainan atau ice breaking yang dapat melatih konsentrasi kalian. Tentunya hal ini sangat menyenangkan ya. Silakan nanti masing-masing kelompok maju ke depan melakukan ice breaking dan ketua kelompok akan memimpin anggotanya untuk melakukan ice breaking. Nanti kalian kalau ada salah satu dari anggota kelompoknya memiliki konsentrasi belajar yang rendah, silahkan kalian analisis atau klasifikasikan. Ya, sekarang silahkan kalian persiapkan ice breaking yang akan kalian tampilkan ke depan. Baik, sekarang kita akan melakukan ice breaking ya. Ikuti instruksi aku ya. Selamat pagi. Selamat siang. Nah, ada yang salah? Siapa yang salah? Janu sama Dika, berarti memiliki konsentrasi belajar yang rendah. Nah, menurut kalian gimana nih cara untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya? Saya akan meniru orang yang mempunyai konsentrasi tinggi. Oke, baik. Berarti meniru orang yang konsentrasi belajar yang tinggi. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silahkan balik ke tempat ya. Baik teman-teman, kita akan mulai tes breaking ya. Ikuti instruksi saya. Saya berkata, naikkan tangan. Ibu berkata, turunkan tangan. Nah, ini kalian berdua kan konsentrasinya rendah nih. Siapa? Narya sama Dekni. Nah, menurut kalian gimana nih cara kalian supaya bisa mengikuti teman-teman yang konsentrasinya tinggi? Saya ingin meniru orang yang konsentrasinya tinggi. Oke, meniru orang yang konsentrasinya tinggi ya. Nah, silakan kalian sekarang balik ke tempat ya. Oke teman-teman, kita mulai ice breaking ya. Ikuti instruksi saya. Saya menari di menara. Menari. Nah, di sini ada Dwipa sama Tere yang konsentrasinya rendah ya. Nah, menurut kalian gimana nih cara untuk meningkatkan konsentrasinya kalian seperti teman-temannya kalian? Saya ingin meniru orang yang konsentrasinya tinggi, Bu. Oke, meniru orang yang konsentrasinya tinggi ya. Nah, karena kalian sudah selesai ice breaking, silahkan kalian balik ke tempatnya kalian. Bagus ya anak-anak, kalian sudah melakukan ice breaking-nya dengan baik. Kalian di sini sudah bisa memahami dan menyimpulkan pengertian dari konsentrasi belajar dan indikator dari konsentrasi belajar. Kalian juga sudah menyimak video contoh dari orang yang memiliki konsentrasi belajar yang rendah dan orang yang memiliki konsentrasi belajar yang tinggi. Nah, di sini kalian bisa mengklasifikasikan orang yang memiliki konsentrasi belajar yang tinggi dan konsentrasi belajar yang rendah. Selanjutnya juga kalian sudah bisa menentukan cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar kalian dan cara untuk menerapkan konsentrasi belajar terhadap diri kalian. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan menyebarkan LKPD yang Ibu akan sebar lewat grup WA. Silakan kalian cek grup WA dan kalian isi sesuai dengan petunjuknya. Nah, sekarang silakan kalian mengisi LKPD terkait dengan pemahaman materi yang sudah Ibu jelaskan.
Baik, sudah selesai ya anak-anak, kalian mengisi LKPD-nya. Sekarang karena kalian sudah selesai mengisi LKPD-nya, Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan sekarang. Baik, siapa yang mau? Saya, Bu. Menurut saya, konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian terhadap sesuatu, khususnya dalam memperhatikan bahan pembelajaran dan dalam proses belajarnya. Kita bisa memilah seseorang yang memiliki konsentrasi belajar yang tinggi dan konsentrasi belajar yang rendah dengan menyaksikan video contoh pelajaran. Kemudian, kita bisa meningkatkan konsentrasi belajar dengan mengenali karakter terlebih dahulu, kemudian merubah kebiasaan belajar kita. Selain itu, kita bisa menerapkan konsentrasi belajar pada diri kita dengan cara teknik model. Ya, bagus sekali ya, Nak. Sesuai dengan jawaban dari teman kalian, konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pembelajaran. Pemusatan perhatian ini tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki konsentrasi belajar yaitu meliputi perilaku kognitif, perilaku afektif, perilaku psikomotor, dan perilaku berbahasa. Nah, kalian juga bisa memilah seseorang yang memiliki konsentrasi belajar yang tinggi dan konsentrasi yang belajar yang rendah melalui video contoh pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan kepada kalian. Kemudian, kalian bisa meningkatkan konsentrasi belajar dengan cara yang pertama itu mengenali karakter kalian terlebih dahulu. Baru kalian merubah kebiasaan belajar kalian. Kemudian kalian bisa memberikan reward atau punishment terhadap diri kalian. Dan kalian memperbaiki sarana dan prasarana kalian. Kemudian, cara untuk menerapkan terhadap diri kalian yaitu bisa dengan cara melakukan teknik modeling. Baik ya anak-anak, karena teman kalian sudah menyimpulkan dari kegiatan ini, saya juga sudah menyimpulkan terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan pemahaman atau manfaat atau kesan-kesan yang kalian dapatkan dari pembelajaran atau kegiatan kita hari ini. Ya, siapa yang mau? Saya, Bu. Dengan saya mengikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih tahu apa itu konsentrasi belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki konsentrasi belajar dan bagaimana orang yang mempunyai konsentrasi belajar yang tinggi, serta konsentrasi belajar yang rendah. Dan saya bisa tahu cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar itu bagaimana, serta tahu cara penerapan konsentrasi belajar pada diri saya, sehingga saya bisa meningkatkan konsentrasi belajar pada kehidupan saya sehari-hari. Bagus ya, Nak. Kamu sudah bisa memberikan pemahaman terhadap kegiatan atau layanan yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah evaluasi, yaitu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil terkait dengan kegiatan hari ini. Ibu akan menyebar sebuah kuesioner, silakan kalian isi sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di sana. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan nilai atau apapun, jadi kalian bisa menjawabnya ini dengan baik dan dengan benar. Silakan ya, sekarang Ibu akan bagikan evaluasi atau kuesionernya. Baik, tadi Ibu sudah menyebarkan terkait dengan evaluasi proses ya. Sekarang Ibu akan menyebarkan terkait dengan evaluasi hasil. Baik ya anak-anak, untuk hasil evaluasinya sudah saya analisis. Ternyata masih ada beberapa anak yang memiliki konsentrasi yang rendah. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan jadwalkan ya untuk kalian. Dan tentunya nanti akan dengan topik layanan yang lebih menarik lagi. Nah, karena tadi kita sudah memulai dengan doa, mari kita akhiri dengan doa dan para mesanti. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya doa dan mengucapkan para mesanti. Baik semua, sebelum mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada asana. Parama Santi. Om Santi Santi Santi